Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih bahwa Engkau memanggil Yusuf untuk ikut serta dalam karya keselamatan Putra-Mu Yesus. Bentuk kami juga ikut serta dalam karya keselamatan itu, menyelamatkan satu jiwa, satu nyawa, satu kehidupan demi banyak orang. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, Santo Yosef adalah suami Maria yang dipanggil Tuhan untuk ikut serta dalam karya keselamatan. Ya. Pertanyaan yang sering muncul, Santo Yosef jarang sekali bicara, bahkan tanpa bicara, boleh dikatakan. Tapi dia mendengarkan sabda, mengikuti dan melaksanakannya. Sedemikian sedikitnya kata-kata yang diungkapkan oleh Santo Yusuf. Berbeda dengan kita yang suka bicara, yang suka omong, tapi tidak menjalankan. Dan inilah menjadi satu kekuatan dari Santo Yusuf. Kita tidak hanya cukup untuk banyak bicara, omong sana, omong sini dan segala macam, tapi tidak melaksanakan. Maka Yesus mengatakan bahwa ketika orang hanya bicara dan bicara tanpa melaksanakan, itu seperti membangun rumah dengan fondasi yang terbuat dari pasir, bukan dari batu karang. Maka mari saudaraku terkasih, kita meneladan Santo Yusuf, pelaksana sabda. Meski mungkin dia tidak mengerti, tidak paham benar apa yang terjadi pada istrinya atau calon istrinya, tetapi dia yakin kemudian ketika dalam mimpi dia mendapat berita dari malaikat bahwa ambillah Maria sebagai istrimu. Dan anak yang dalam rahimnya adalah karena Roh Kudus. Ya. Keraguan-raguan Yusuf akan perkandungan Bunda Maria membuat Yusuf berani menjalankan dan mengambil Maria sebagai istri. Lalu kemudian malaikat mengatakan, berilah nama anak itu Immanuel. Tanpa kata, tanpa bicara, tanpa mulut. Mungkin karena kekagumannya, karena ketidakbisa bicaraannya, ya. Bukan hanya tidak bisa bicara karena dia pendiam, tetapi lebih-lebih karena mengagumi karya Tuhan yang direncanakan dalam perjanjian lama. Sebagai orang saleh, pasti Yusuf tahu apa yang terjadi dalam perjanjian lama, apa yang dijanjikan Allah. Akan datang seorang Mesias, akan datang seorang penyelamat, seorang penebus. Tapi dia sendiri yang dipakai kemudian, dia sendiri dipakai yang kemudian dipilih untuk menjadi pewarta kabar gembira. Jadi mungkin ini sesuatu yang mengagumkan yang tak dapat dikatakan dengan kata-kata. Hanya diam kagum. Dan itulah pengalaman, menurut saya pengalaman ilahi ketika orang mengalami Allah yang luar biasa. Dia tidak bisa bicara sama sekali. Hanya mengagumi, hanya bersyukur, hanya sujud. Ya. Maka ketika saya ingat peristiwa yang terjadi Juan Diego ketika membawa diminta oleh uskup untuk mendapatkan tanda dari Bunda Maria, dan Juan Diego mengambil bunga mawar lalu diletakkan tilma kain gitu, lalu terbuat tertampang tertera gambar Bunda Maria sebagai orang Indian, orang Aztec dengan wajah yang luar biasa. Tak ada mungkin lukisan yang begitu indah, begitu luar biasa, dan uskup langsung tertunduk, langsung sujud, langsung menyembah. Kekaguman. Maka kalau kita melihat orang yang mengalami Allah seperti Santa Teresa Avila dengan ekstasenya, wajahnya hanya melongo karena Tuhan bekerja dalam diri. Tuhan menusuk hatinya dengan pedang seperti Bunda Maria. Oh, ekstase. Ya. Tak bisa bicara sama sekali. Karena dia dipakai, dipilih. Siapakah dia? Ya. Siapakah dia? Sehingga Tuhan datang kepadanya. Siapakah aku ini tuh? Aku ini Tuhan, sampai Tuhan datang kepadaku. Inilah pengalaman akan Allah yang luar biasa. Sehingga orang tidak bisa bicara, hanya bisa kagum, hanya bisa sujud, hanya bisa menyembah, hanya bisa tersungkur di depan kaki Yesus. Maka kita lihat
akan seorang wanita yang tersungkur di depan kaki Yesus karena melihat kekaguman yang terjadi padanya. Saya kira Anda dan saya, kita semua pernah mengalami pengalaman akan Allah yang begitu mengagumkan seperti Yusuf. Kita tidak bicara, tak mampu bicara, tak mampu mengungkapkan. Maria menyanyikan kidung Magnificat. Maria, aku mengagumkan Tuhan. Hatiku bersukaria karena Allah juru selamatku, sebab ia memperhatikan daku, hambanya yang hina ini. Mulai sekarang aku disebut yang bahagia oleh sekalian bangsa, sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh yang Maha Kuasa. Kuduslah namanya. Saudara, luar biasa pengalaman akan Allah, pengalaman akan kuasa Allah terjadi pada Anda, pada saya. Dan sebentar lagi kita merayakan dalam Natal ini, di rahim Bunda Maria, Sang Sabda, Roh Kudus menyatu dalam rahim Bunda Maria. Gambar Maria yang tertera, Guadalupe. Guadalupe artinya menginjak kepala ular. Ya. Guadalupe, Maria yang mengandung karena Yesus. Tanggal 12 Desember 1531. Saudara, ibu kita Maria, bapak kita Yusuf, dipilih Tuhan. Anda dan saya dipilih Tuhan. Ambillah sekecil apapun peran yang Tuhan telah berikan kepada Anda. Sekecil itu, tetapi bermanfaat bagi umat manusia. Semoga Anda dan saya seperti Yusuf dipakai Tuhan untuk mewartakan kabar gembira, kabar keselamatan bagi manusia. Tuhan memberkati Anda semua. Bapa, Putra,